Yo William, anggota Dragon Empire tiba di Garden Hill. Plak, plak. Terdengar suara tamparan 2 kali berturut-turut disusul oleh jatuhnya 2 tubuh di lantai sambil memegangi pipinya dengan raut wajah ketakutan. Bodoh kalian semua. Hanya menjalankan tugas seperti itu saja tidak becus. Plak, buk, ampun Tuan. Mati lebih baik untuk kalian berdua ini. Hanya mengawasi anak ingusan saja kalian berdua tidak becus. Maafkan kami Tuan Besar. Tapi anak itu memang benar-benar sangat kuat sekali. Dia plak. Setan alas kalian ini. Aku paling benci jika ada orang yang memuji musuhku tepat di depan batang hidungku sendiri. Ampuni kami Tuan Adolf Miller. Tapi anak itu benar-benar sangat kuat. Lihatlah jari kelingking kami. Dia yang memotong sepasang jari kelingking kami ini. Kini jari tangan kami hanya tinggal 8. Kata mereka mengadukan. Anak itu menitipkan pesan untuk Anda. Katanya, Anda harus mengirim orang yang lebih tangguh dan hebat lagi daripada kami berdua. Begitu katanya Tuan. Oh, begitukah katanya? Ya. Kalian memang tidak layak. Leo, bawa kedua anak monyet ini lalu bereskan. Buang mayatnya kemana saja sesukamu. Perintah dari Adolf Miller kepada Leo. Ampuni kami Tuan. Ampuni kami. Bangsat kau Adolf. Sialan kau itu. Kubunuh kau. Sebelum Leo sempat menghampiri, kedua orang itu mulai bergerak menerkam ke arah Adolf. Mereka berdua dengan cepat merapat, memeluk sambil mencekik leher lelaki setengah baya itu hingga jatuh bergulingan di lantai ruang tengah rumah itu. Leo Tutut tolong aku. Kata Adolf yang mulai serak suaranya dan sedikit kurang jelas karena dicekik oleh kedua orang tadi. Mati kau bangsat. Sebelum aku mati, kau harus mati juga. Kata salah satu dari lelaki itu. Leo yang melihat kejadian ini sengaja pura-pura kelabakan. Dia terus berusaha melerai. Namun tidak bersungguh-sungguh untuk melepaskan cengkraman tangan orang tadi di leher Adolf Miller. Setelah wajah Adolf Miller membiru, barulah dia mengeluarkan pistolnya dan bang! Tampak darah bercampur cairan putih muncrat dari kepala yang terhantam tendangan timah panas itu muncrat ke segala arah termasuk ke wajah Adolf Miller. Bang! Sekali lagi terdengar suara tembakan dan tampak dua orang itu kini sudah berubah menjadi bangkai dengan salah satu dari mereka menindih tubuh Adolf Miller yang masih tergeletak di lantai. Sialan bangsat ini. Nyaris saja aku mati. Mengapa lambat sekali kau Leo? Tanya Adolf Miller dengan nafas terengah-engah. Maaf Tuan Besar. Saya harus mencari posisi yang tepat agar Anda tidak terkena peluru. Jawab Leo sambil meminta maaf. Ya sudah. Buang mayat kedua orang ini. Aku mau membersihkan diri dulu. Oh ya? Bagaimana dengan Paul? Apakah kau sudah dapat melacak keberadaannya? Tanya Adolf. Masih belum Tuan Besar. Tapi, beberapa anak buahku sudah aku tempatkan di setiap kota dan juga bandara. Paul tidak akan bisa lari kemana-mana. Jawab Leo. Ya sudah. Terus tingkatkan usaha kalian untuk menemukan keberadaan Paul itu. Aku akan menaikkan upah bayaran untukmu. Terima kasih Tuan. Kata Leo segera membungkuk. Kita tinggalkan dulu Yo yang berada di Bukit Metro, dan Adolf Miller di Megatown. Kini kita beralih dulu ke Garden Hill bagian timur. Masih pada hari yang sama,
Tepatnya sekitar pukul 1 dini hari, berjarak 1 kilometer dari lokasi proyek milik Arolt Holding Company, tampak ratusan orang berjalan kaki menuju ke lokasi proyek tersebut. Ini adalah gelombang pertama orang-orang dari Dragon Empire pimpinan Jeff. Sedangkan untuk gelombang kedua pimpinan Regan, tiba pukul 5 subuh bersama dengan Draco disusul oleh rombongan wartawan bersama dengan Daniel dan Draco. Sampai di pinggiran lokasi proyek, mereka langsung bersembunyi dan berpencar dari rombongan pertama yang memang sengaja memasang tenda di luar pagar seng dan kawat berduri tidak jauh dari lokasi proyek tersebut. Paman Draco. Menurut informasi dari Kak Arslan dan Rico, di depan sana adalah sisa masyarakat yang masih tinggal di kawasan ini. Mereka sebagian sudah ditempatkan di Garden Hill bagian barat. Hanya saja karena jumlah mereka terlalu ramai, perumahan karyawan di sana tidak mampu menampung mereka. Kata Daniel melaporkan. Tidak apa-apa. Kau fokus saja dengan wartawan yang kau bawa. Aku akan mencegah agar orang-orang kampung ini agar tidak terlalu dekat nanti dengan lokasi bentrokan antara kita dengan mereka. Begitu keributan terjadi, langsung tembak dengan lensa kamera wartawan. Ini pasti akan menjadi berita utama yang sangat menghebohkan. Kata Draco. Baiklah paman. Saya bergerak dulu. Kata Daniel lalu segera menghampiri puluhan wartawan yang saat ini berada dalam satu tenda yang telah disiapkan khusus untuk mereka. Tak lama kemudian Jeff dan Regan pun datang menemui Draco untuk membahas lebih lanjut apa yang akan mereka lakukan ketika pagi mulai datang nanti. Kita masih punya waktu. Siapkan spanduk. Tulis apa saja yang bisa ditulis di spanduk itu. Misalnya, kami menolak proyek haram ini. Lalu, pusing otakku. Kalian tulislah apa saja. Asalkan jangan terlalu norak. Kata Draco yang memang malas memeras otak. Baiklah ketua. Kami akan mempersiapkan semuanya. Kain putih, kotak kardus, serta papan triplek memang sudah dipersiapkan. Selanjutnya, mari kita tulis kata-kata mutiara yang indah nan syahdu. Kata Jeff sambil tertawa. Jeff dan Regan pun langsung memerintahkan kepada anak buahnya untuk menulis apa saja yang bisa mereka tulis dengan tema, penentangan terhadap berdirinya proyek milik Arolt Holding Company itu. Di saat yang berada di perumahan staf milik keluarga Miller ini sedang tertidur pulas, mereka yang berada di perkemahan di luar pagar lokasi proyek itu sedang sibuk membuat spanduk bertuliskan penentangan terhadap berdirinya proyek ilegal tersebut. Beberapa orang yang bertugas berjaga malam di dalam area tapak proyek itu melihat semua kejadian ini. Namun karena sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini, mereka hanya bisa tersenyum saja. Karena selama ini, para masyarakat hanya berdemo saja berteriak dari luar pagar tanpa berani bertindak kasar. Satu hal yang tidak mereka ketahui adalah, besok pagi, mereka pasti tidak akan menduga bahwa bisa saja proyek ini akan menjadi lautan api atau mungkin mereka semua yang ada di dalam kawasan lokasi konstruksi itu akan dikubur secara massal di dalam satu lubang yang akan digali oleh alat berat. Karena, yang akan melakukan demonstrasi besok bukanlah masyarakat kampung, melainkan anggota dari organisasi Dragon Empire dari beberapa kota dan daerah di negara ini. Bagaimana? Apakah semuanya sudah siap? Tanya Draco. Sudah ketua. Besok kita tidak mengangkat spanduk ini tinggi-tinggi sebagai pemanasan. Hahaha. Kata Jeff. Bagus. Sekarang istirahat dulu.
Masih ada waktu beberapa jam, kata Draco lalu segera bersandar di tiang tenda untuk melepas lelah setelah menempuh perjalanan berjam-jam. Episode sebelumnya, arti dari kulit hitam Yo. Episode berikutnya, banjir darah di Garden Hill. Yo William, banjir darah di Garden Hill. Pagi itu, di pintu bagian barat lokasi proyek, orang-orang dari Dragon Empire yang menyamar sebagai masyarakat mulai bergerak melakukan demonstrasi. Di seberang pagar, tepatnya di lokasi proyek, tampak Arslan, Rico, anggota Dragon Empire dan ratusan anak buah dari keluarga Miller yang memang lebih dulu berada di Garden Hill itu tampak santai-santai saja melihat para pengunjuk rasa sedang melakukan orasinya tersebut. Bagi Arslan, Rico dan anak buahnya, mereka santai karena memang memiliki rencana lain. Lain pula bagi ratusan anak buah Adolf Miller. Bagi mereka, hal ini sudah biasa. Paling hanya orasi biasa saja. Oleh karena itu, mereka menganggap ini adalah ulah dari orang-orang kampung yang masih tidak puas karena mereka belum menerima kompensasi atas lahan mereka yang digarap untuk dijadikan lokasi proyek. Semakin matahari naik ke atas, semakin brutal unjuk rasa yang mereka lakukan itu. Mereka mulai melempari para pengawal yang sedang duduk-duduk di atas menara pos dengan bom Molotov. Melihat keadaan yang sudah semakin panas tersebut, kini Arslan memerintahkan kepada anak buahnya untuk keluar dari pagar dan berpura-pura menyerang para demonstrasi itu dengan mengenakan masker dan topi pelindung agar tidak dikenali. Mereka pun kini berpura-pura bertempur melawan orang-orang yang berada di luar yang juga adalah anggota dari organisasi Dragon Empire. Ada beberapa cairan merah kini dilempar di arah para demonstran itu seolah-olah mereka saat ini sedang berdarah-darah. Dan itu tidak luput dari bidikan lensa kamera para wartawan. Beberapa reporter kini mulai sibuk menjelaskan di depan kamera tentang situasi saat ini di mana para demonstran benar-benar sudah sangat teraniaya. Hadirnya para wartawan ini langsung mendapat tanggapan dari anak-anak buah keluarga Miller yang masih belum mengambil tindakan. Hei, coba kau lihat di sana itu. Bukankah mereka adalah wartawan? Dari mana mereka ini datang? Apakah proyek kita ini telah bocor? Tanya salah satu dari pengawal itu. Celaka jika sudah begini. Ayo berbagi tugas. Kalian laporkan kepada Tuan Besar Adolf Miller tentang kekacauan yang terjadi di sini. Juga katakan kepadanya bahwa ada banyak wartawan yang masuk ke lokasi proyek miliknya ini. Kata salah seorang dari rekannya memerintah. Mereka lalu bergegas membagi tugas untuk membendung para demonstran, dan juga untuk menghubungi keluarga Miller tentang kejadian ini. Namun terlambat. Karena saat ini para demonstran sudah merengsek memasuki kawasan proyek. Bahkan sekitar 200 meter panjangnya pagar seng sudah roboh diamuk oleh massa. Dari pagar yang sudah tumbang itu, kini orang-orang Dragon Empire yang disusul oleh masyarakat yang dikawal oleh orang-orang Draco mulai berlompatan mengepung ratusan anak buah milik keluarga Miller itu dan tanpa dikomando langsung menyerang sehingga pertarungan antara mereka yang memang memiliki perencanaan yang matang melawan anak buah dari keluarga Miller. Hal ini tentu saja adalah pertarungan yang tak seimbang. Ketika Arslan memberi tanda kepada Daniel yang mengerti mulai memberikan aba-aba kepada wartawan untuk menyetop aktivitas mereka merekam serta memotret kejadian itu. Setelah tanda dari Daniel diterima oleh Arslan, maka pembantaian pun terjadi.
Ini karena dari dalam jaket masing-masing para demonstran itu mulai mengeluarkan senjata tajam dan langsung membacok mereka yang memang sudah ditandai sebagai anak buah Adolf Miller. Tidak sampai 15 menit, tidak ada lagi yang tersisa dari anak buah Adolf yang ditugaskan untuk menjaga lokasi proyek itu. Menghadapi orang-orang dari Dragon Empire yang terlatih tentu bukan makanan ringan bagi mereka yang mampunya hanya menggertak orang-orang kampung saja. Sekali ini mereka bertemu dengan batunya yang menyebabkan mereka semua kini tergeletak tanpa nyawa, alias modar dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Selesai melakukan pembantaian, kini orang-orang dari Dragon Empire sedikit demi sedikit menghilang dari kawasan itu beserta beberapa mobil pribadi yang langsung menjemput para wartawan untuk memuat pemberitaan media sesegera mungkin. Beberapa alat berat kini tampak datang ke lokasi pembantaian tersebut, mengorek lubang yang besar lalu menimbun semua mayat-mayat korban pembantaian itu secara massal. Setelah semuanya selesai, kini keadaan kembali tenang seperti tidak ada kejadian apa-apa. Keriting. Halo Paman Rian. Yo. Semuanya sudah selesai seperti yang telah kau rencanakan. Bagus Paman. Sekarang pulangkan semuanya ke markas. Paman bertiga juga segera kembali ke Metro City. Aku menunggu kalian di Villa Smith. Baiklah Yo. Kami akan segera kabur dari tempat ini. Biarkan sisanya dimainkan oleh Tuan Syam bersama orang-orang elit politik yang menyengsarakan masyarakat ini. Baiklah Paman. Jangan buang waktu lagi. Aku khawatir jika Adolf Miller mengetahui hal ini, maka akan sulit untuk menyembunyikan keterlibatan Paman. Yang aku takut bukanlah moncong senapan, tapi lensa kamera para wartawan. Siap. Tunggu kami di sana. Kata Rian lalu segera mengakhiri panggilan. Hahaha. Ucapkan selamat tinggal kepada Megaton, Adolf Miller. Beginilah cara tuan rumah mengusir pendatang asing yang tak tahu diri. Mau menjadi benalu di negaraku, mungkin bisa. Tapi singkirkan dulu Dragon Empire-ku. Kata Yo dalam hati lalu tersenyum-senyum sendiri. Mengapa kau tersenyum seperti itu? Apakah tingkat kegilaanmu sudah mencapai tingkat tertinggi? Tampak seorang lelaki tua berdiri sambil memperhatikan ke arah Yo yang tertawa tadi. Sehingga membuat pemuda itu sedikit gelagapan. Hehehehe. Bikin kaget saja. Kata Yo sambil garu-garu kepalanya. Sini ku pegang keningmu. Kata Tuan Smith sambil meletakkan belakang tangannya di kening Yo. Kau tidak demam. Tidak sakit. Tapi mengapa kau mendadak gila? Kata lelaki tua itu langsung mengernyitkan dahinya tanda tidak mengerti. Uyut. Tega sekali mengatakan cicitnya gila. Aku ini masih waras ras. Kata Yo sambil mencak-mencak. Lalu, mengapa kau tertawa sendiri? Dasar anak sedeng. Sudah gila kau ya? Kalau gila, mari kakek Uyut antar kau ke rumah sakit jiwa. Kakek akan tahu nanti. Tidak akan lama lagi, sebuah berita akan keluar di televisi tentang proyek ilegal milik keluarga Miller di Garden Hill bagian timur. Hahaha. Apa maksudnya? Proyek ilegal? Tanya Tuan Smith heran. Iya. Proyek milik mereka yang berada di Garden Hill itu ternyata ilegal. Mereka merampas paksa hak masyarakat. Banyak rumah yang dirobohkan. Kebun dan ladang gandum juga mereka garap untuk dijadikan lokasi proyek itu berdiri. Bagaimana kau bisa tahu?
Tanya Tuan Smith semakin tidak sabaran. Ya dengan usahalah kek. Kalau tidak usaha, mana mungkin aku bisa mengetahui bahwa proyek milik Arrold Holding Company itu adalah proyek ilegal. Jawab Yo. Gayamu. Kau aku lihat sibuk dengan urusanmu. Lalu, usaha apa yang kau maksud? Hahaha. Yud. Memecat Paman Rian, Paman Arslan dan Paman Riko itu adalah sebagian dari usahaku untuk mengelabui pihak musuh. Apa kakek tidak curiga tentang pemecatan itu? Harusnya kakek curigalah. Karena, mengapa ayahku tenang-tenang saja ketika ketiga sahabatnya aku pecat? Apa hakku memecat mereka kek? Andai pemecatan itu benar-benar, tentunya ayahku yang paling kebakaran jenggot. Kata Yo. Jadi. Iya jadi-jadian. Jawab Yo sambil menul hidungnya. Ini baru betul. Betul-betul anak setan. Mempermainkan orang tua. Harus mendapat hukuman. Lah. Ini prestasi. Mengapa malah mendapat hukuman? Tanya Yo seperti orang mau menangis. Hukuman karena tidak jujur dengan kami yang tua ini. Kau membuat kami senam jantung setiap hari. Harus dihukum. Kalau aku jujur, rencana ini bisa bocor kemana-mana. Apalagi kakek Uyut William. Dia kalau sudah bicara, persis seperti moncong senjata AK-47. 100% pasti rencanaku mentah di tengah jalan. Kata Yo membela diri. Apapun itu. Pokoknya dihukum. Tuan Smith masih tetap ngotot untuk menghukum Yo. Iya sudah. Kalau gitu hukumlah. Kata Yo sambil menjatuhkan diri berlutut di lantai. Yo sudah pasrah jika harus dipukul lagi. Tapi yang tidak dia duga adalah, bukan dipukul. Tuan Smith malah memeluk cicitnya itu dengan mata berkaca-kaca lalu menciumi kepala Yo dengan penuh kasih sayang. Keluarga kita tidak akan pernah mati selama masih ada generasi penerus seperti dirimu ini. Kata Tuan Smith. Yo juga memaksakan untuk terharu. Tapi dia gagal, lalu meletakkan air liurnya di bawah mata agar terlihat seperti menangis juga. Padahal dia saat ini merasa sedang bahagia karena sebentar lagi keluarga Miller akan kebakaran jenggot. Kau menangis Yo? Tanya Tuan Smith. Iya kek. Hicks. Kata Yo dengan ekspresi wajah yang sangat lucu. Bersambung. Episode sebelumnya. Anggota Dragon Empire tiba di Garden Hill. Episode berikutnya. Yo berangkat ke rumah keluarga Ragnar. Yo William. Yo berangkat ke rumah keluarga Ragnar. Uyut, bolehkah aku keluar sebentar? Tanya Yo setelah Uyut dan Cicit itu saling melepaskan pelukan mereka. Mau kemana kau Yo? Tanya Tuan Smith. Ke rumah keluarga Ragnar. Aku akan melabrak mereka. Bukan. Hehehe. Tidak melabrak. Aku hanya ingin memberi peringatan kepada mereka agar tidak terlalu jauh melakukan penentangan terhadap keluarga kita. Aku hanya khawatir tidak mampu menjaga amarah jika dia terus saja mencari gara-gara dengan kita. Karena, saat ini aku masih menghormati Paman Kenny. Masih memberi wajah kepadanya. Tapi jangan katakan bahwa aku tidak bisa kejam. Kata Yo sambil memapah kakek Uyutnya itu untuk duduk. Memang keluarga Ragnar ini selalu bertolak belakang dengan keluarga William. Terlebih setelah Kenny gagal menjadi kepala keluarga. Sementara itu, Kenny sendiri juga tahu kapasitas dirinya yang kurang kompeten dibandingkan dengan ayahmu.
Dulu, jika ayahmu tidak cepat ditemukan, sudah pasti perusahaan William Group hancur sehancur-hancurnya. Beruntung kakek segera mengutus Tuan Syam untuk melacak keberadaan ayahmu. Andai dulu Draco berhasil dengan misinya mengungkap identitas ayahmu setelah 25 tahun, kemungkinan perusahaan itu tidak akan tertolong lagi dengan banyaknya hutang di mana-mana. Tapi dasar Diana. Dia yang salah, malah dia yang sakit hati. Kata Tuan Smith sambil merenung jauh. Kek, boleh kan kalau aku pergi ke rumah mereka? Sebelum aku menjatuhkan tangan kasar, ada baiknya aku memberi peringatan dulu kepada mereka. Pergilah. Bawa para pengawal di villa ini untuk menemanimu. Perintah Tuan Smith. Jangan Kek. Nanti mereka malah berprasangka buruk terhadapku. Aku cukup dengan 4R dan Senior Black saja. Kata Yo. Baiklah. Kau jangan lama-lama perginya. Terima kasih Kek. Yo permisi dulu. Kata pemuda hitam legam itu sambil mengeluarkan ponselnya. Senior Black. Di mana Anda saat ini? Jika Anda berada di sekitar Metro City, maka silahkan datang ke Villa Smith. Kata Yo mengirim pesan suara. Tuan muda, saat ini saya berada di Hotel Mutiara. Anda bisa menunggu saya di sana. Dalam 15 menit saya akan sampai. Kata balasan dari Black. Kau gunakan saja mobil Rolls-Royce milikku. Itu demi kelancaran berkendara. Tidak satupun polisi di negara ini yang berani menghentikan mobil milikku jika sudah melaju di jalan raya. Kata Tuan Smith dengan bangganya. Baik Kek. Terima kasih. Kata Yo sambil membungkuk hormat. R1. Masukkan troli milikku ke dalam mobil. Pinta Yo kepada salah satu dari 4 pengawal wanita miliknya. Akan saya lakukan Tuan. Maaf Tuan. Troli ini tidak muat dimasukkan ke dalam mobil milik Tuan Besar. Bagaimana ini? Tanya sang pengawal. Inilah masalahnya. Besok akan aku tempah sebuah troli yang bisa dilipat dan memakai mesin. Biar mudah dibawa kemana-mana. Sekarang, kau ikat troli itu di belakang mobil. Bikin seperti gerobak gandeng. Kata Yo membuat Tuan Smith berulang kali menamparkan jidatnya sendiri. Yo. Mobil itu mobil mewah. Seluruh orang-orang di kota ini tahu kalau itu adalah mobil milikku. Aku ini adalah Tuan Besar di sini. Salah satu dari 4 naga perkasa. Apa yang akan dikatakan oleh orang ketika mobilku malah menarik troli di sepanjang jalan raya nanti? Bentak Tuan Besar Smith. Pucat juga Yo mendapat bentakan dari Tuan Besar Smith. Ini karena kakek uyutnya sebelah nenek ini sangat jarang memarahinya. Mobil sport kau malah tidak mau. Malah sukanya sama troli. Otakmu itu sudah sengit. Pergi ke kamar mandi sana. Cuci pakai deterjen. Sudah. Ayo cepat kalian singkirkan troli itu. Nanti orang tua itu semakin marah. Bisa gawat. Cepat singkirkan. Kata Yo sambil mendorong pundak R1 yang juga mendadak bengong mendapat bentakan dari Tuan Besar Smith tadi. Tak lama setelah troli itu disingkirkan dari mobil Rolls-Royce panjang yang sudah dimodifikasi itu, kini dari arah depan pagar tampak mobil Volkswagen hitam berhenti dan dari dalam tampak keluar seorang lelaki setengah baya berkulit hitam menghampiri penjaga gerbang. Setelah lelaki itu masuk, kini tampak dia berbicara sejenak dengan Yo, lalu membungkuk hormat kepada Tuan Besar Smith. Kek, kami berangkat dulu.
Senior Black tahu jalan menuju rumah milik keluarga Ragnar itu. Aku tidak perlu pakai sopir, kata Yo. Pergilah. Ingat untuk menjaga sikapmu nanti di sana. Jangan terlalu kasar kepada keluarga itu. Bagaimanapun, itu adalah ibu kandung pamanmu sendiri, kata Tuan Smith berpesan. Saya mengerti, Kek. Semoga saja nanti mereka tidak terlalu memprovokasi diriku, kata Yo lalu melangkah mendekati mobil. Silahkan Tuan Muda, kata Black membukakan pintu. Panjang sekali mobil ini. Ada mejanya di dalam, kata Yo sambil berdecak kagum. Mobil ini adalah mobil Rolls-Royce edisi khusus. Hanya ada 4 unit di negara ini. Salah satunya adalah Tuan Besar Smith. Mobil berlapis emas seperti ini, orang lain tidak akan mampu memiliki. Saya juga merasa entah mimpi apa tadi malam bisa masuk ke dalam mobil ini, kata Black. Oh, jadi yang kuning-kuning itu emas. Aku pikir hanya biar terlihat norak saja. Pantas kakekku tidak mengizinkan aku menderek troliku di belakang mobil ini, kata Yo sambil duduk. Apa? Tampak mulut Black ternganga lebar mendengar perkataan Yo barusan. Menderek troli dengan mobil mewah seperti ini. Yang benar saja, kata Black dalam hati. Semua sudah masuk. Ayo kita berangkat, kata Yo memberi perintah. Baik Tuan Muda. Lalu kendaraan mewah itu pun berangkat meninggalkan villa milik keluarga Smith di Bukit Metro ini menuju ke arah perumahan elit di bagian lain dari Metro City ini. Belum ada 10 menit Yo, Black dan keempat pengawalnya pergi. Kini dari arah yang berlawanan tampak iring-iringan mobil mewah memasuki pekarangan villa itu dan berhenti di area parkir. Seorang lelaki tua yang mereka kenal dengan sebutan William King tampak turun dengan dibantu oleh beberapa pengawal. Mana tuanmu? Katakan kepadanya bahwa aku telah datang ke villa busuk miliknya ini. Cepat. Kata lelaki tua itu membuat pengawal itu ketakutan dan bergegas memberitahu kepada pelayan di villa itu untuk memberitahu kepada Tuan Samuel bahwa William King sudah tiba. Tak lama setelah itu, tampak lelaki tua turun dari lantai 2 dan tergopoh-gopoh menemui tamu yang tidak diundang itu. Silahkan masuk Tuan Besar William. Tuan Besar, saya sedang menunggu Anda di atas, kata kepala pelayan itu. Baiklah, kata Tuan Besar William lalu mengikuti lelaki tua itu ke lantai atas. Leon, mana anak itu? Aku akan menghukumnya. Enak saja main kabur setelah acara pesta di Hotel Mutiara berantakan gara-gara ulahnya, kata Tuan William begitu dia tiba di ruangan di mana Tuan Smith sedang duduk. Mau apa kau menghukum anak itu? Ini villaku. Akulah tuan rumah di sini. Kata-kataku adalah hukum di sini. Enak saja mau menghukum sembarangan, kata Tuan Smith tidak kalah sengitnya. Kau memang begitu. Selalu saja bertentangan denganku. Apa kau tidak melihat masa depan cerah berada di hadapan? Ini semua karena kau terlalu membela anak itu. Kacau semua usahaku. Belajarlah dari pengalaman masa lalu, King. Di mana kau gagal karena ingin menjodohkan Jerry dengan wanita pilihanmu. Gara-gara perbuatanmu itu, hampir saja dia mati dibunuh oleh Ramendra. Kau ini benar-benar tidak ada jeranya. Anak itu harus diikat, Leon. Jika tidak, dia pasti akan membuat kekacauan yang lebih parah lagi. Hanya dengan menjodohkannya dengan Talia itu,
baru dia bisa berpikir dewasa sedikit. Dia harus tahu dan kau juga. Baru berapa hari di sini, segala bentuk kekacauan sudah dia lakukan. Mau ditaruh di mana wajah tuaku ini? Kekacauan. Kekacauan seperti apa yang kau maksud, King? Tanya Tuan Smith. Kau masih bertanya. Apakah kau membutakan mata atas kelakuan cicit kita itu? Kau ternyata belum tahu. Baiklah. Kau jangan segera pulang dulu ke Villa Riot milikmu. Akan ada beberapa orang yang akan tiba di sini nanti. Setelah itu, kau jangan pula mengaku-ngaku bahwa anak itu adalah cicitmu. Kita akan lihat nanti seperti apa wajah kulit badakmu itu ketika merasa bangga. Kata Tuan Leon Smith sambil mencibir. Apa maksudmu Kau duduk, minum dan bersantai dulu. Nanti semuanya akan terjawab. Saat ini anak itu sedang berangkat menuju ke rumah keluarga Ragnar. Dia akan memberikan ultimatum terakhir kepada Diana dan Frank. Kau tunggu saja. Tidak akan lama lagi akan ada orang yang datang ke villa ini. Kata Tuan Smith sambil menghirup minumannya. Episode sebelumnya. Banjir darah di Garden Hill. Episode berikutnya. Peringatan keras untuk keluarga Ragnar. Peringatan keras untuk keluarga Ragnar. Siang ini, beberapa jam setelah kejadian pembantaian di Garden Hill, tampak satu unit mobil mewah Rolls-Royce berhenti di salah satu rumah besar 3 tingkat yang diketahui oleh orang-orang di sekitar kawasan perumahan elit di sekitar sini adalah rumah milik keluarga Ragnar. Melihat mobil edisi khusus yang hanya ada beberapa unit saja di negara ini serta nomor platnya, para penjaga di rumah besar itu sudah tahu bahwa mobil tersebut adalah mobil milik Tuan Besar Leon Smith. Salah satu dari 4 naga di Metro City ini. Hal ini yang membuat sebagian dari mereka tanpa dikomandoi langsung bergegas ke arah pintu rumah dan mengabarkan kepada kepala pelayan bahwa Tuan Besar Smith berada di luar pagar. Mendadak seluruh isi rumah mewah itu gempar. Siapa yang tidak kenal Tuan Smith? Ketika masa mudanya dulu, hanya ada 2 kemungkinan ketika dia berkunjung ke rumah milik orang lain. Yang pertama, derajat mereka akan terangkat, dan yang kedua, kemungkinan akan dibenamkan hingga menjadi sampah masyarakat. Karena kebiasaan yang seperti inilah membuat seisi rumah itu mendadak menjadi gempar. Saat ini, para penjaga tadi langsung membuka pintu pagar rumah besar tersebut ketika terlihat seorang lelaki berusia 60-an dan seorang wanita berusia 50-an tampak tergopoh-gopoh menyambut di depan pintu rumah tersebut. Mereka berharap semoga saja kedatangan Tuan Besar Smith ini membawa berkah bagi mereka dan bukan sebaliknya. Keadaan hening seketika ketika pintu mobil di bagian sopir terbuka dan tampak lelaki setengah baya berkulit hitam keluar kemudian disusul dengan keluarganya 4 orang wanita muda yang sangat cantik berkulit kuning langsat berdiri membuat dia barisan di depan pintu mobil bagian penumpang tersebut. Begitu pintu di bagian tengah itu terbuka, kini tampak seorang pemuda berkulit hitam legam yang memiliki usia di sekitar 18 tahunan turun dari mobil sambil dipandu layaknya seorang pangeran oleh keempat pengawal wanita tadi. Kedua lelaki 60-an dan wanita 50-an tadi sedikit merasa kecewa ketika melihat siapa yang keluar dari dalam mobil Rolls-Royce tersebut. Tadinya mereka mengira bahwa yang datang itu adalah Tuan Besar Smith. Namun, begitu melihat seorang pemuda berkulit hitam legam yang turun, mereka langsung bertanya-tanya dalam hati siapakah pemuda ini sebenarnya.
Dan apa hubungan pemuda ini dengan Tuan Besar Leon Smith? Salam dari saya untuk kakek Frank dan Oma Diana Ragnar. Kata pemuda itu membungkuk hormat. Salam juga untuk Anda anak muda. Tapi maaf. Jika saya boleh tahu, siapakah Anda ini? Tanya Frank Ragnar yang memang belum mengetahui siapa adanya pemuda itu. Dia memang pernah mendengar dari segelintir orang tentang warna kulit dari putra Jerry ini. Namun yang tidak dia bayangkan adalah kulit pemuda ini sedemikian hitamnya. Ini yang membuat Frank dan Diana Ragnar merasa bertanya-tanya dalam hati. Perkenalkan, nama saya adalah Yo William. Putra dari Jerry William, cucu dari Wilson William dan Draco, serta cicit dari William King dan Leon Smith. Mungkin Anda mengenal semua nama-nama yang saya sebutkan tadi. Kata Yo menjawab pertanyaan dari tuan rumah dengan tetap hormat. Oh, iya. Silahkan masuk dulu ke dalam. Kata Frank menawarkan. Terima kasih atas sambutan dari Anda kakek Frank. Tapi kedatangan saya kemari bukan untuk beramah tamah. Melainkan, untuk memberi peringatan kepada Anda. Mulai hari ini, jauhi keluarga Miller. Karena keluarga itu akan kehilangan tempatnya di Megaton. Bahkan berkemungkinan akan terusir dari negara ini dengan cara yang sangat terhina. Kata Yo sambil tetap tersenyum. Perkataan dari Yo ini mau tidak mau membuat kedua kakak beradik itu mengernyitkan keningnya. Yo William, maaf kalau aku boleh tahu. Mengapa kau berkata seperti itu? Tanya Frank. Benar Yo. Kau datang kemari untuk mengunjungi kami yang lebih tua, atau ingin mengancam kami? Jika itu tujuanmu datang ke rumah kami ini, sebaiknya lekas pergi dari sini. Bentak Diana yang mulai tidak senang dengan peringatan yang diberikan oleh Yo William tadi. Begitu. Apakah Anda yakin ingin mengusir saya kek? Tanya Yo dengan senyuman yang sangat dingin. Karena tidak ada jawaban, maka dia kembali berkata. Aku ingin bertanya kepada Anda berdua. Apakah Anda ada menonton televisi hari ini? Seharusnya Anda tidak akan ketinggalan berita bukan? Tanya Yo lagi. Apa maksudnya dari pertanyaanmu ini Yo? Lekaslah beritahu sebelum aku mengusirmu dari depan rumahku ini. Bentak Diana. Oma Diana. Anda sudah terlalu tua untuk membentak saya. Saran dari saya, sebaiknya Anda hemat energi saja. Karena itu akan Anda butuhkan sebentar lagi. Begini saja Oma. Aku tahu bahwa keluarga Ragnar sangat membenci ayahku. Tapi ketahuilah bahwa ayahku tidak pernah membenci kalian. Sudah banyak yang kalian lakukan untuk mengusik perusahaan baik itu perusahaan Future of Company, maupun William Group. Aku peringatkan satu hal kepada Anda kakek Frank dan Oma Diana. Sekali lagi aku katakan bahwa itu adalah ayahku. Ayahku mungkin masih menjaga wajah Paman Kenny untuk tidak menindak Anda walaupun terbukti Anda selalu bekerja sama dengan perusahaan lain untuk menjatuhkan perusahaan ayahku. Aku mendengar bahwa Anda dulu bekerja sama dengan Robin, dengan Ramendra, dengan Fardi dan yang terakhir adalah dengan Arold Holding Company milik keluarga Miller. Semuanya itu Anda lakukan untuk menentang ayahku. Selama ini ayahku selalu bersabar dan tidak ingin mempersulit kalian. Tapi tidak bagiku, Yo William. Aku akan menindak tegas siapa saja yang berkomplot dengan Arold Holding Company. Dan,
Jangan kalian pikir bahwa aku tidak mengetahui kalau proyek yang sedang kalian jalankan di Garden Hill itu bukanlah proyek yang legal. Proyek itu adalah proyek haram yang didirikan di atas penderitaan masyarakat setempat. Pikirkan itu baik-baik kakek Frank, kata Yo sambil menunjuk tepat-tepat ke arah Frank dan Diana. Apakah kau sedang mengancamku? Aku tidak pernah takut dengan ayahmu. Aku juga tidak pernah takut dengan Future of Company. Sedangkan kepada mereka saja aku tidak takut, apalagi dengan anak yang masih bau pesing seperti dirimu ini. Kata Diana Ragnar yang tetap tidak mau mengalah. Us. Tampak Yo menjentikkan jari telunjuknya 3 kali berturut-turut kiri dan kanan membuat Diana dan Frank terlonjak ketakutan. Bagaimana tidak takut? Saat ini Yo sedang mengeluarkan jurus jari hantunya dan tampak lantai marmer di ujung sepatu Frank dan Diana pecah berserakan dihantam bola-bola besi bulat sebesar isi kacang tanah. Yo William tidak pernah main-main dengan ancamanku. Apakah kalian mendapat kabar dari Sean beserta puluhan orang anak buahnya? Akulah yang membantai mereka semua di Indonesia. Jadi, jangan buat aku marah, kata Yo dengan tatapan mata penuh kebengisan. Jika ayahku masih memberi kalian wajah, maka aku akan memberikan kalian lubang kuburan. Ingat itu. Dan jangan lupa untuk menonton berita hari ini, kata Yo lalu segera memasuki mobil dan memerintahkan kepada Black untuk segera meninggalkan halaman rumah besar milik keluarga Ragnar itu. Begitu mobil yang dikendarai oleh Yo dan kelima anak buahnya itu berlalu, tampak Frank dan Diana jatuh terduduk di lantai dengan keringat dingin bercucuran dari dahi mereka. Anak ini. Benar kabar yang aku dapat. Dia bukan manusia, tapi anak setan, kata Diana. Kak, bagaimana ini? Aku sudah mengatakan kepadamu Diana. Jerry itu tidak pernah mengusik kita. Tapi kau masih saja keras kepala. Beginilah jadinya, kata Frank mengungkit tentang nasihatnya kepada Diana beberapa waktu yang lalu. Sebaiknya kita lihat saja perkembangannya. Jangan dulu ambil keputusan sebelum semuanya jelas. Apa kau tidak ingat tadi anak itu berkata bahwa kita harus menonton berita? Mari kita masuk dulu ke dalam, kata Frank sambil meminta pelayan untuk membantunya bangkit berdiri. Setelah mereka berdua dapat menguasai ketakutan, barulah mereka masuk ke dalam sambil sesekali melirik ke arah jalan di depan pintu pagar rumah milik mereka itu. Bersambung. Episode sebelumnya, Yo berangkat ke rumah keluarga Ragnar. Episode berikutnya, rombongan Ryan tiba di Villa Smith. Rombongan Ryan tiba di Villa Smith. Senior Black, bagaimana dengan orang-orang yang Anda sebarkan? Apakah mereka sudah berhasil menyirap kabar tentang keberadaan Paul? Tanya Yo ketika mereka baru saja sampai di jalan raya menuju pusat kota Metro City. Masih belum, Tuan Muda. Inilah yang membuat saya heran. Kemana perginya Paul ini? Jawab Black sambil terus fokus mengemudikan kendaraan mewah itu. Apa saja yang dikatakan oleh Leo kepada Anda, senior? Tanya Yo ingin tahu. Karena berita yang dia dapat hanya sebatas pesan melalui WhatsApp saja. Apa yang saya ketahui semuanya bersumber dari Leo yang mengatakan bahwa semenjak Ryan, Rico dan Arslan bergabung dengan Arold Holding Company, sejak saat itu juga Paul merasa seperti terbuang oleh Adolf Miller. Hal ini membuat dia merasa marah.
Kemarahan Paul ini semakin diperparah oleh hasutan dari Ragnar bersaudara. Hal inilah yang membuat Paul memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah miliknya di Megatown dengan membawa surat-surat perjanjian palsu antara Adolf Miller yang dibantu oleh wali kota Garden Hill serta beberapa jajaran anggota Dewan Perwakilan Rakyat di bagian timur Garden Hill tersebut. Kata Black lalu dia pun menceritakan semuanya tentang ancaman serta Paul juga meminta kepada Adolf untuk memberinya uang sebesar 100 juta USD. Ternyata besar juga pengaruh kehadiran Paman Ryan, Rico dan Arslan di dalam perusahaan milik mereka itu. Aku sama sekali tidak menyangka dampaknya akan seperti ini. Tadinya aku hanya ingin memata-matai tersebut. Kata Black lalu dia pun menceritakan semuanya tentang ancaman serta Paul juga meminta kepada Adolf untuk memberinya uang sebesar 100 juta USD. Ternyata besar juga pengaruh kehadiran Paman Ryan, Rico dan Arslan di dalam perusahaan milik mereka itu. Aku sama sekali tidak menyangka dampaknya akan seperti ini. Tadinya aku hanya ingin memata-matai pergerakan mereka dengan mengirim ketiga paman itu ke dalam lingkungan mereka. Yang tidak aku duga adalah ternyata Paul turut memerankan peranan yang membuat pekerjaanku menjadi semakin ringan. Kata Yo. Sebenarnya jika Adolf tidak terlalu rakus, kemelut yang melanda di dalam keluarga dan perusahaan mereka tidak akan seperti ini. Andai dia menghargai jasa orang lama di dalam perusahaannya, hal ini pasti tidak akan terjadi. Begitulah jika seseorang melupakan orang lama setelah mendapatkan orang baru. Hal ini akan menimbulkan kecemburuan di pihak orang lama. Dapat dibayangkan perasaan Paul ini. Dia yang merintis dari awal. Begitu semuanya sudah terlaksana, orang lain yang menikmati hasilnya. Disinilah kesalahan Adolf. Dia melakukan blunder yang sangat fatal dengan merekrut Ryan, Rico dan Arslan sementara itu menyingkirkan orang lama. Pasti akan ada pemberontakan. Kata Black pula. Ini bisa dijadikan contoh kepada diri kita sendiri. Tidak salah memiliki sahabat baru. Tapi, jangan pernah melupakan sahabat yang lama. Oh ya Senior Black. Bagaimana dengan Leo? Apakah dia sudah menjalankan beberapa instruksi yang diberikan kepadanya? Tanya Yo. Sesuai dengan pesan dari Anda, bahwa saat ini Leo sedang mengumpulkan ratusan anak buah kita di Megatown. Leo juga sudah memberikan kabar kepada Rudolf Miller tentang kejadian yang terjadi di proyek bangunan di Garden Hill. Kemungkinan besar hari ini juga Rudolf Miller akan datang ke Megatown untuk menuntut 30% sahamnya di Arold Holding Company dan memisahkan diri dengan perusahaan itu. Jawab Black. Bagus. Aku sudah tidak sabar lagi untuk cepat-cepat mengusir mereka keluar dari negara ini. Berita hari ini. Telah terjadi kekacauan besar di lokasi proyek milik keluarga Miller yaitu Arold Holding Company yang berlokasi di Garden Hill bagian timur. Kekacauan diduga karena rasa ketidakpuasan dari masyarakat karena adanya proyek milik keluarga Miller ini yang dianggap telah merampas hak-hak masyarakat secara semena-mena. Kekacauan itu diduga terpicu karena para demonstran ini dikasari terlebih dahulu oleh pihak penjaga keamanan di lokasi proyek tersebut yang mengakibatkan unjuk rasa yang tadinya berjalan dengan aman, menjadi kacau dan tidak terkendali. Dapat dilihat di sini bahwa para demonstran yang menuntut hak-hak mereka tampak dipukul oleh para penjaga di kawasan proyek tersebut dengan senjata tumpul yang mengakibatkan hampir seluruh dari para pengunjuk rasa ini mengalami cedera. Untuk saat ini,
Pihak kepolisian masih mengusut dan mendalami kasus tersebut dan dari beberapa demonstran sudah diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Hanya saja, ketika pihak kepolisian tiba di lokasi kejadian, para pengawal yang tadinya memukuli para pengunjuk rasa telah melarikan diri dan pihak kepolisian masih berusaha untuk mengejar pelaku tindak kekerasan tersebut. Sedangkan pihak kepolisian juga saat ini sedang menjalankan penyiasatan tentang izin-izin proyek ini bisa berdiri. Andai ditemukan kecurangan dalam hal urusan perizinan, maka pemilik proyek dan pihak-pihak yang bersangkutan akan berhadapan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Saat ini pihak kepolisian bergandeng tangan dan saling bahu-membahu dengan instansi pemberantas korupsi akan mendalami lagi kasus ini dan siap menyeret pihak yang bertanggung jawab ke meja pengadilan. Sekian berita khusus siang ini, dan terus ikuti kami dalam berita lanjutan pada sore nanti. Selamat siang. Dua orang tua tampak sedikit pun tak berkedip sambil menyaksikan laporan khusus dari Garden Hill tersebut. Sejenak kedua orang tua itu hanya bisa saling pandang dan mulai berspekulasi apa sebenarnya yang telah terjadi di lokasi proyek milik keluarga Miller itu. Seorang lelaki yang juga sudah tua dan sebaya dengan dua orang lelaki tua yang baru saja menyaksikan berita di televisi tadi datang menghampiri dan memberi hormat. "Tuan Smith, di luar ada 3 orang ingin bertemu dengan Anda." "Samuel, apa mereka menyebut nama mereka?" tanya Tuan Besar Smith. "Iya benar Tuan. Mereka itu adalah Ryan, Rico dan Arslan. Apakah saya boleh mempersilahkan mereka untuk masuk dan menemui Anda?" tanya kepala pelayan keluarga Smith tersebut. "Ya sudah. Persilahkan mereka masuk dan suruh untuk menunggu di bawah. Kami akan menemui mereka sebentar lagi," kata Tuan Smith. "Baik Tuan Besar," kata kepala pelayan keluarga Smith itu dengan hormat. "Leon, bagaimana mungkin Ryan? Apa yang sedang kau rahasiakan kepadaku?" tanya Tuan William dengan ekspresi wajah yang tidak percaya. "Kau akan tahu nanti. Ini adalah pekerjaan dari cicit kita itu. Itulah mengapa aku melarangmu untuk memarahinya. Karena kita selama ini telah keliru menilai anak itu. Yang tadinya kita menyangka bahwa sekembalinya dia ke Star Hill hanya untuk membuat onar, ternyata sebaliknya," kata Tuan Smith. "Sebaliknya? Maksudmu?" "Makanya kita temui dulu Ryan dan teman-temannya itu di bawah supaya semua lebih jelas. Dari mereka nanti kita akan tahu bagaimana cerita sebenarnya," ajak Tuan Besar Leon Smith kepada besannya itu. "Iya sudah. Ayo kita temui mereka. Aku juga penasaran seperti apa sebenarnya. Yang jelas, cicit kita itu telah melampaui ekspektasi kita. Otaknya yang rada sedang itu telah menipu kita. Dia itu pintar bersiasat. Pokoknya kau akan terkejut dengan cicitku itu. Bukan cicitmu saja. Dia juga cicitku. Nah, kalau sudah begini, kau orang yang paling pertama mengaku-ngaku," kata Tuan Smith lalu bergegas bangun dan melangkah mendahului Tuan William menuju lift. Episode sebelumnya. Peringatan keras untuk keluarga Ragnar. Episode berikutnya. Penjelasan dari Ryan.